loyalty, integrity, networking, glory, House of Healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya, hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar, seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan.
Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik dalam setiap kita, amin. Kasih setia, anugerah dan penyertaan-Nya selalu nyata dalam setiap kita. Kita akan memulai ibadah online kita GBI Pondok Indah Rayon 1A. Mari Bapak Ibu saya undang, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita berdoa. Hoya rabataka shikyala bara shandara bara shanda. Hoya bara sikara bara shanda. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikan, buat anugerahmu, buat setiap penyertaan-Mu yang nyata dan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Hoya rabataka shikyala bara sanda. Tuhan, untuk ibadah pagi hari ini kami undang Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Engkau ambil alih seluruh ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang melawat setiap kami ya Tuhan. Baik setiap kami yang ada di rumah-rumah pagi hari ini. Lawat setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Urabarabaya shikarabarabaya sandarabaya sanda. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sharabarabaya shikarabaya shikarabarabaya shanda. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau
Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tanganmu, katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Lebih lagi katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be Dalam segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah yang menjadi sumber kekuatan kita dan pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kami percaya pada setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami datang menyembah Engkau, maka mujizat-Mu nyata dalam setiap kami. Oh ya rabataka shikara barabarabayasha. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya pada setiap janji-janji-Mu. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita boleh beribadah bersama-sama sekalipun online, sekalipun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Namun saya percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara dan memberi salam, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di rumah-rumah. Dan berbahagialah kita semua yang datang kepada Tuhan pada hari ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun lewat rumah kami masing-masing, Tuhan hadir di rumah kami masing-masing dan memberkati setiap kami. Dan biarlah kami membuka hati kami masing-masing untuk menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah buat kami dan urapi setiap kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom sekali lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah berada di minggu kedua dari bulan Maret di tahun 2022 ini. Kurang lebih sudah 2 tahun pandemi ini berlangsung. Dan kita semua tidak mengetahui, tidak mengerti sampai kapan ini. Namun satu perkara, saya percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbicara seperti apa yang Tuhan taruh di hati saya mengenai keputusan yang tepat. Dan setiap kita memang harus membuat keputusan yang tepat. Bahkan keputusan yang tepat ini penting kita buat di masa pandemi ini. Ketika kita membuat keputusan yang keliru segala sesuatunya, langkah-langkah kita, apa saja yang kita kerjakan, pasti keliru. Namun ketika kita membuat keputusan yang tepat, maka kita akan mengalami kemenangan, keberhasilan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, dan kalau ada Alkitab, dan saya percaya pasti ada Alkitab karena Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Nah, buka Alkitab kita bersama-sama dan lihat di pasal 30 dari kitab 1 Samuel ayat 1 sampai dengan 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Alkitab berkata sampai mereka tidak lagi dapat menangis. Begitu pilu dan pedih rasa hati mereka melihat peristiwa, melihat tragedi, melihat kejadian yang ada di depan mata mereka. Bahwa kota itu telah dibakar habis. Anak-anak mereka dibawa, istri mereka dibawa dan ditawan. Dan itulah keadaan yang ada pada waktu itu. Ayat kelima berkata, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sekali lagi saya ulang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya
kepada Tuhan Allahnya. Ini yang saya maksud keputusan yang tepat. Sama-sama mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan dalam kisah ini. Baik rakyat, baik Daud sendiri. Istri dan anak-anak mereka ditawan di sana. Sekalipun mereka sama-sama mengalami, namun yang membedakan di sini adalah respon atau reaksi, baik reaksi dari Daud maupun reaksi rakyat. Nah, kita akan melihat yang pertama reaksi rakyat. Di situ dikatakan bahwa mereka sangat pedih hati dan mempersalahkan situasi dan keadaan. Sehingga mereka mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Rakyat itu telah berubah setia di hadapan Tuhan. Saya bisa bayangkan justru di tengah-tengah peristiwa keadaan kondisi yang seperti itu, bukannya mereka lebih bergantung kepada Tuhan, bukannya mereka terus berharap kepada Tuhan, bukannya mereka semakin bersandar kepada Tuhan, namun justru mereka mempersalahkan situasi, bahkan ingin melempari Daud dengan batu. Tapi saudara, mari kita lihat reaksi Daud. Dalam kondisi kesedihan hati yang mendalam dan terancam untuk dibunuh, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya Daud semakin bersandar kepada Tuhan. Daud memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kondisi hati kita hari-hari ini di tengah-tengah masa-masa yang kurang baik hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah krisis ekonomi? Masihkah kita seperti Daud menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan, makin tetap setia kepada Tuhan, atau kita menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan bahkan? Kita perlu membuat keputusan yang tepat hari-hari ini, justru di masa pandemi. Nah, hal-hal apa saja kira-kira yang dapat menolong kita untuk membuat keputusan yang tepat, atau untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, agar kita semakin bersandar kepada Tuhan? Nah, ada 5 poin yang saya akan bagikan. Yang pertama, lihat di sana. Kalau kita memahami bahwa Tuhan yang menanggung kita atau menanggung beban kita setiap hari, itu yang akan menolong kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu yang akan membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan menanggung beban kita setiap hari. Sekali lagi saya ulang, kalau saudara belum mengerti, belum tahu, belum pernah mendengar hari ini bahwa Tuhanlah yang menanggung beban kita setiap hari. Bukan kata orang, bukan kata siapapun bahwa Tuhanlah yang menanggung beban kita setiap hari. Tapi coba kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, terpujilah Tuhan. Lihat kalimat berikut, perhatikan itu. Hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Firman Allah, firman Tuhan, Alkitab berkata, terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung beban saudara dan saya. Ketika kita memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang menanggung hari demi hari beban bagi kita, atau beban kita, atau menanggung bagi kita, saya percaya inilah yang akan terus dan dapat menguatkan kepercayaan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis. Kita semakin bersandar dan percaya dan berharap kepada Tuhan.
Coba kita lihat di dalam terjemahan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Mazmur 68 ayat yang ke-20 dikatakan di situ versi Alkitab Firman Allah yang hidup. Alangkah mulianya Tuhan. Perhatikan, lihat baik-baik. Dia yang setiap hari menanggung beban kita dan yang juga memberi kita keselamatan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kalau kita memahami siapa Tuhan yang kita sembah itu, apa yang Dia lakukan bagi hidup kita, itulah yang akan membuat sebuah keputusan yang tepat kita ambil setiap hari, yaitu untuk kita tetap percaya kepada Tuhan, mempercayakan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan semakin bersandar kepada Tuhan. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat dikatakan di sana, sampai masa tuamu aku tetap Dia, kata Tuhan, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan saya percaya pagi hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang sungguh-sungguh hari ini rasanya sudah tidak kuat lagi dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup saudara, tetap kuatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, dan pahami bahwa Tuhanlah yang menanggung beban kita setiap hari. Dia tidak pernah tinggalkan kita, bahkan Dia menggendong kita, bahkan menyelamatkan kita. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita tetap semakin bersandar kepada Tuhan, membuat keputusan, yaitu tetap mempercayakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang menjadikan kita kuat, dan Tuhanlah yang menjaga kita. Dalam Alkitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Dengar baik-baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia setia kepada janjinya. Dia setia kepada apa yang Dia sudah sampaikan kepada kita. Dia setia untuk menggenapi rencananya. Bahkan di tengah-tengah ketika kita tidak setia pun, Alkitab berkata Allah tetap setia. Dan Dia tidak bisa mengingkari kesetiaannya. Bahkan di masa-masa pandemi ini, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang. Dia Allah yang tetap setia. Dia Tuhan yang tetap setia. Dan lihat kalimat berikut. Ia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia menjagai kita, menjagai hati kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang sifatnya jahat. Bahkan di dalam terjemahan Firman Allah yang hidup atau Alkitab versi Firman Allah yang hidup, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga dikatakan di sana, tetapi Tuhan setia. Garis bawahi dan lihat ini, Ia akan menjadikan saudara kuat dan menjaga saudara terhadap segala macam serangan iblis. Dia tidak mengizinkan iblis menyerang kita. Dia tidak membiarkan kuasa-kuasa kegelapan menyerang kita. Kuasa kegelapan mengalahkan kita. Dia tidak mengizinkan itu, karena di sana dikatakan menjaga saudara, menjaga kita terhadap segala macam serangan iblis. Bahkan Dia akan menjadikan saudara dan saya di tengah-tengah pandemi ini menjadi anak-anaknya yang kuat. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh rohnya, oleh karena kekuatannya yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan peduli akan kita. Dia selalu memikirkan dan mengawasi kita atas segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan kita. Saudara, kalau kita memahami hal ini, saya percaya kita akan terus dapat menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Dan ini sebuah keputusan yang tepat yang kita harus buat setiap hari.
Dan biarlah kita semakin bersandar kepada Tuhan setiap hari. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, dan Dialah yang akan melakukan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita hari-hari ini, bahkan melampaui segala kekhawatiran kita. Nah, kita sekali lagi lihat dalam Alkitab versi firman Allah yang hidup, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kesusahan saudara kepadanya. Kenapa? Karena Ia selalu memikirkan. Saudara, saya waktu baca ayat ini, siapa saya? Tuhan selalu pikirkan saya. Bahkan Dia bukan hanya sekedar memikirkan saudara dan saya. Alkitab berkata, serta mengawasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kita, yang berkenaan dengan hidup kita, every day, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu Tuhan yang peduli akan kita, Tuhan yang selalu memikirkan kita, kita pasti akan membuat sebuah keputusan setiap hari, dan keputusan itu yang keputusan yang tepat, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan semakin bersandar kepada Tuhan. Yang keempat, kita lihat di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, dengar baik-baik pagi hari ini. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Bukan kasih yang sesaat, bukan kasih yang temporal sifatnya, tetapi kasih yang kekal. Setiap kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang kekal. Ayat ini luar biasa. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan, dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bahkan di dalam Alkitab terjemahan atau Alkitab versi firman Allah yang hidup, Yeremia 31 ayat yang ketiga berkata, karena dahulu kala Tuhan telah berfirman kepada Israel. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, catat baik-baik, tangkap baik-baik, dengar baik-baik. Aku mengasihi kamu, hai umatku, dengan kasih yang kekal. Dengan kasih karunia aku telah menarik kamu kepadaku. Wow. Masakan kita tidak membuat sebuah keputusan yang tepat setiap hari? Masakan kita tidak ingin membuat keputusan yang tepat, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, tetap menaruh kepercayaan kita kepada Allah, dan semakin bersandar kepada Tuhan. Kalau kita memahami bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, kita akan semakin memeluk Dia, bersandar kepada Dia, dan terus menguatkan kepercayaan kita kepadanya. Yang kelima, sekali-kali Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan tidak, dengar baik-baik, menelantarkan kita. Dia sangat peduli. He cares about you and me. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Bahkan Dia tidak sekali-kali menelantarkan kita. Dengar baik-baik. Jangan nyanyikan lagi nyanyian tahun 70-an. Sunyi sepi sendiri. Enggak. Itu hanya orang-orang yang tidak memahami bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah sekali-kali pun membiarkan dan meninggalkan kita, menelantarkan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tahu
bahwa Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali pun membiarkan kita dan meninggalkan kita. Kita akan terus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Terus mempercayai Tuhan sepenuhnya dan bersandar kepada Dia. Dan terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hari ini, apapun masalahmu, dengar baik-baik. He cares about you and me. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali pun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan Tuhan tidak pernah menelantarkan kita. Kalau pemahaman ini kita pahami sungguh-sungguh, pemahaman yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan semakin terus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, namun karena kita terus menguatkan kepercayaan kita, kita pasti akan melihat dari apa yang kita percayai. Ada pesan penting sebagai penutup. Yang pertama, keputusan yang kita buat setiap hari harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Di dalam Alkitab. Firman-Nya yang tertulis itu berisikan kehendak Tuhan. Buatlah keputusan, bukan berdasarkan apa yang kita pikir benar, bukan berdasarkan apa yang kita pikir baik, bukan berdasarkan apa yang kita pikir pasti tepat seperti ini. Tapi buatlah keputusan setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti itu akan tepat dan mendatangkan keberhasilan buat setiap kita. Yang kedua, pesan penting, keputusan harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Buatlah keputusan berdasarkan apa yang Dia firmankan. Berdasarkan apa yang kita ketahui, yang kita baca, yang kita renungkan dari firman-Nya. Dan taati sepenuhnya. Dan ambillah keputusan itu berdasarkan kebenaran firman-Nya. Yang terakhir, kita akan lihat di Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Ini ayat kesukaan saya, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara yang masih di gelombang yang sama? Boleh lambaikan tangan saudara di rumah-rumah. Haleluya, haleluya. Ya, saya percaya saudara excited pagi hari ini. Saudara rasanya mau melompat-lompat. Saudara rasanya ada sesuatu yang Tuhan berikan, yang membangkitkan semangat saudara, yang membangkitkan rohmu untuk semakin menaruh percayamu kepada Tuhan Allahmu. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Lihat, saya baca pelan-pelan buat Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Akui Dia dalam segala lakumu. Artinya, tetaplah menaruh percaya kita kepada Tuhan dan semakin bersandar kepada Tuhan setiap hari. Bersandar kepada firman-Nya, bersandar kepada kehendak-Nya, maka Dia akan meluruskan jalan kita setiap hari. Saya tutup dengan versi Alkitab firman Allah yang hidup dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dalam segala perbuatan. Apa yang dikatakan di situ? Yuk sama-sama katakan, walaupun saya tidak mendengar, tidak melihat saudara membacanya, namun saya percaya saudara akan sepakat dengan saya, kita perkatakan sama-sama ya, sebagai ayat yang terakhir. 2, 3. Dalam segala perbuatan, utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah bicara buat kami. Bolehkah saudara yang ada di rumah-rumah mengangkat tanganmu? Saudara yang sedang butuh Tuhan, saudara yang perlu Tuhan hari ini, saudara yang rasanya kemarin engkau lemah, seolah-olah tidak ada sesuatu yang kau bisa percayai, sebagaimana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Biarlah setiap kita hari ini yang telah mendengar kebenaran firman-Nya,
semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan semakin bersandar kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ulurkan tanganmu, jamah umatmu, penuhi umatmu dengan gairahmu, kekuatanmu, sukacitamu, kebenaranmu, dan bawa umatmu berjalan denganmu. Pegang tangan mereka, tuntun mereka di jalanmu yang rata, di jalanmu yang benar, dan bawa mereka, umatmu dan kami semua, di jalan kemenanganmu setiap hari. Kami mau berkata kepadamu Tuhan, kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami bukan melihat persoalan yang besar, namun kami melihat Tuhan yang besar. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pagi ini yang boleh kami nikmati ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kalau sampai hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh beribadah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami bersyukur atas setiap pesan-pesan firman-Mu pagi ini yang terus ya Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kami lebih lagi sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Bapak, terima kasih materaikan firman-Mu dalam setiap roh hati setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat atas setiap kami pagi ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Adi Putra Hasani ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan cara-Mu yang dahsyat ajaib di hari-hari terakhir ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kemanapun hamba-Mu Kau utus tanda-tanda heran kuasa, mujizat Allah boleh menyertai. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Perlindungan darah Yesus Kristus sempurna atas hamba-Mu bersama keluarga besar hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepala cabang kami sekaligus Ketua Rayon 1A, Bapak Pendeta James Lopranoto. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan dengan cara-Mu yang dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Berkati pelayanannya, pekerjaannya, berkati keluarganya, rumah tangganya bersama Bu Eliana, kedua putra-putrinya Jennifer dan Jeremy, bahkan keluarga besarnya. Perlindungan darah Yesus sempurna ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Tuhan, pakai terus hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Engkau telah tetapkan, Engkau telah pilih hamba-Mu sebagai messenger the third Pentakos ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, penyertaan, anugerah Allah turun Tuhan atas hamba-Mu bersama keluarga, bahkan keluarga besarnya. Bahkan ya Tuhan, keempat wakil gembala Tuhan, terus ya Tuhan Kau jagai, Kau sertai unity yang kudus ya Tuhan, turun atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden kami Pak Joko Widodo bersama wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan, Kau yang urapi, Tuhan yang pakai ya Tuhan. Bahkan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah turun Tuhan atas setiap mereka, bahkan jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Indonesia. Kami mau katakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damai sejahtera Allah turun atas Indonesia, kota-kota, pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan ekonomi ya Tuhan, bahkan untuk pemulihan wabah COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Indonesia bebas dari resesi ekonomi global, bahkan Indonesia sembuh ya Tuhan dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, hari-hari dibangkitkan ya Tuhan. Pakai mereka, urapi mereka, biarlah roh yang menyala-nyala melayani Tuhan turun atas setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa juga berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para pekerja jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, orang tua ya Tuhan. Tuhan, sertai, jagai, lindungi mereka ya Tuhan. Kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan turun atas setiap mereka ya Tuhan. Berkati mereka yang bekerja, yang
bersekolah, ya Tuhan, semua Tuhan berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mari angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.